Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Sabtu tanggal 16 Januari 2021 kita dapat melakukan secara dalam keadaan sehat, didukung dengan suasana yang mendung, gerimis mengundang semangat. Semoga seperti itu. Hari ini kita akan mengadakan in-house training mengenai pemanfaatan Google Classroom, pembelajaran secara daring. Sebelum acara kita buka, marilah kita baca bismillah agar kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung, dan semoga yang belum bergabung masih dalam keadaan sehat dan semangat, dan nanti bisa nimbrung dalam pelatihan pagi hari ini. Hari ini kita akan dipandu oleh Bapak Arifin terkait dengan pemanfaatan Classroom dalam bagaimana membuat kelas, bagaimana mengunggah tugas, kemudian bagaimana mengoreksi dan memberikan nilai kepada anak-anak. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan sepenuhnya. Berikan. Monggo Pak Arifin. Oke, terima kasih Bu Diah atas waktunya. Harus tak promo ya, Nan. Ini apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak-bapak Bapak Ibu atas kehadirannya. Hari ini kita akan belajar tentang akun belajar ID yang diberikan oleh pemerintah kepada guru dan tenaga administrasi. Jadi untuk akun belajar ID ini diberikan kepada guru dan kepada tenaga administrasi. Fungsinya untuk apa? Marilah kita coba bahas tentang penggunaan, pengenalan tentang akun belajar ID. Di info resmi sudah saya bagikan tentang link mengenal akun belajar ID. Monggo Bapak Ibu sambil dibuka linknya tentang mengapa kita menggunakan akun belajar ID. Oke. Apakah share screen saya sudah muncul Bapak Ibu? Sudah. Sudah nggih. Terima kasih. Sudah, Pak. Jadi ini materinya sudah saya share di info resmi, Bapak Ibu. Nanti misalkan ketinggalan, bisa juga mengulang materi tersebut. Oke, yang pertama, mengapa kita menggunakan akun belajar ID, Bapak Ibu? Jadi yang pertama, mudah digunakan, terintegrasi dengan akun yang bisa diakses berbagai perangkat. Yang kedua, aman, tidak ada virus. Jadi itu kelebihannya. Jadi kalau kita nyimpan data di flash disk, di komputer, itu sewaktu-waktu komputernya bisa rusak, datanya bisa hilang. Tetapi kalau kita menggunakan akun belajar ID, seluruh file itu aman tersimpan. Yang penting Bapak Ibu tidak lupa username dan passwordnya. Jadi itu yang dipentingkan. Nanti akan saya peragakan cara menyimpan
berbagai data yang khususnya buat administrasi dan guru terkait data-data yang penting bisa dimasukkan di Google Drive nanti. Kemudian yang kedua, penyimpanannya tidak terbatas. Jadi pemerintah memberikan fasilitas ini, fasilitas penyimpanannya tidak terbatas. Kemudian satu akun untuk semua. Jadi nanti akun Belajar ID itu di dalamnya akan banyak fasilitas yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu dan Bapak Ibu tenaga administrasi. Kemudian untuk pengelolaan sumber belajar dan jangka panjangnya nanti semua informasi dari pemerintah akan menggunakan akun Belajar ID. Sehingga diharapkan Bapak Ibu jangan lupa mengaktifkan akun Belajar ID-nya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara aktivasi akun Belajar ID? Jadi Bapak Ibu setelah mendapatkan akun dari operator, silahkan masuk di gmail.com, lalu ya Bapak Ibu aktivasi. Nah, silahkan ganti password. Untuk memudahkan password yang mudah diingat, boleh pakai sama Spensaka 49. Tapi kalau ingin berbeda juga tidak apa-apa, yang penting dijamin tidak lupa. Seandainya toh nanti passwordnya lupa, bisa reset password ke operator, yaitu ke Pak Beni. Ya, kelebihan akun Belajar ID menyimpan data tanpa batas, kemudian fitur-fiturnya yang kita akan sama dengan fasilitas pembelajaran yang ada di negara maju. Jadi negara-negara yang sudah menggunakan fasilitas ini adalah kita termasuk mengadopsi, dan pemerintah berharap kita menyesuaikan perkembangan IT dari negara-negara maju. Kemudian yang ketiga adalah aman terintegrasi. Itu kelebihan akun Belajar ID. Selanjutnya, seandainya Bapak Ibu sudah punya akun pribadi, ingin memindahkan data ke Belajar ID juga bisa. Bedanya apa? Kalau akun biasa, yang Gmail biasa itu hanya 15 GB. Tapi kalau akun Belajar ID, kapasitasnya tanpa batas. Ini adalah kapasitasnya. Jadi sekarang langsung saya praktekkan. Seandainya Bapak Ibu sudah mempunyai akun, biasanya pakai Gmail ini yang pribadi. Tes Budi ya, suara saya jelas Budi ya? Jelas Pak. Oke, oke. Jadi ini akun Gmail biasa. Seandainya saya ingin mengganti akunnya dengan akun Belajar ID karena saya sudah aktivasi, maka saya tinggal klik di sini, dipilih akun Belajar ID. Ini adalah oke. Misalkan tidak muncul, Bapak Ibu tidak usah khawatir, klik aja di sini lewat email ini ya, diklik email, maka ternyata ini masih email pribadi saya, belum ke akun Belajar ID. Caranya diklik saja di sini, dipilih yang akun Belajar ID. Kalau belum punya berarti tinggal kelola akun. Jadi diklik saja, nanti akan muncul akun Belajar ID. Nah, bedanya apa? Kalau akun personal itu tampilannya seperti ini, jadi hanya tidak ada tulisan seperti ini. Kemudian kalau akun ada tulisan Belajar ID-nya di sini. Kemudian Google Drive letaknya di mana Bapak Ibu? Tinggal diklik ini yang tulisannya Drive. Jadi setelah masuk email, klik Drive. Ini adalah Drive yang akun Belajar ID. Saya klik saja. Nah, disinilah letak penyimpanan bagi tata usaha Pak Bambang, Mbak Roni, dan lain-lain kalau ingin menyimpan data. Jadi di Google Drive-nya. Caranya tinggal kalau ingin membuat folder, cara menyimpannya buat folder dulu, misalkan ini klik, nanti akan muncul folder. Misalkan kita buat data siswa tahun pelajaran 2000 sampai misalkan
tahun 2021. Misalkan ini tahun 2000 sampai tahun 2021 data siswanya kita simpan, maka di sini muncul folder tadi. Muncul folder. Oke, foldernya. Nah, ini tadi ada data siswa di sini. Nah, folder. Kalau kita ingin menyimpan dari data komputer kita ke drive, caranya cukup mudah. Diklik new di sini, dipilih upload ya. File upload, uploadnya bisa berupa folder, bisa berupa file. Saya contohkan upload file, misalkan saya ambil file, mau saya simpan di sini. Kan ini anggap aja data siswanya, saya klik, tinggal open, nanti masuk di data siswa. Maka data tersebut ada proses di sini, nanti akan tersimpan di, nah berarti sudah tersimpan. Ini kalau berupa file. Kalau berupa folder juga bisa, klik file, klik folder, misalkan saya ambil ini folder contoh upload saja bisa. Jadi untuk menyimpan itu bisa langsung berupa file, bisa berupa folder. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini oke. Sampai di sini dulu Budia. Mungkin ada yang ingin didiskusikan, monggo Budia. Jadi penyimpanan dulu sampai di sini Budia, monggo. Ya Bapak Ibu, apa sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Monggo. Kita sapa Pak Juni B. itu Oke Pak Juni, monggo. Pak Juni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk mengupload file dari data komputer, apakah data asalnya hilang apa tidak, Pak? Tidak, Pak. Tetap. Tidak. Tetap. Oh, Tidak. seperti ngopi berarti ya? Oke, sama dengan ngopi. Asalkan tidak di-delete, tetap Pak Juni. Jadi Bapak Ibu, fasilitas itu bisa dimanfaatkan. Data-data yang penting suatu saat antisipatif seperti saya, laptop saya hilang, HP saya hilang, biar datanya nggak hilang juga, maka dicicil untuk diupload di akun Belajar ID Google Drive-nya. Jadi sewaktu-waktu kita kehilangan data, misalkan HP rusak atau laptop rusak, kita masih punya backup. Mungkin seperti itu fungsinya. Untuk drive-nya itu drive di Belajar ID, Pak ya? Iya, di kemudian, ID. Nah, untuk masanya, apakah belajar? Sepertinya saya tadi, kalau nggak salah ya, kemarin lihat itu Belajar ID ini hanya 5 tahun. Apa nanti kemungkinan bisa hilang? Ini sementara selama pemerintah bekerja sama kayaknya enggak, Pak. Insya Allah unlimited waktunya, nggih. Unlimited. Terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih Pak Juni. Pak Beni ada yang ingin ditambahkan? Monggo Pak Beni yang sudah masuk. Sementara sudah, Pak. Oh nggih, matur nuwun. Nggih. Kalau sudah jelas Bapak Ibu, akan saya lanjutkan ke Google Classroom Bapak Ibu. Budia, bagaimana? Kita lanjut. Dia sambil ubah-ubah, Pak. Oh gitu, nggih. Gimana Bapak Ibu, kita lanjut materinya? Oh, Bu Ani. Lanjut, Pak. Monggo ada yang tanya. Nggih, Bu Ani, monggo Bu aja. Terima kasih. Apakah data yang kita simpan itu bisa terbaca oleh semua orang atau hanya kita sendiri, Pak Arifin? Oh, oke, terima kasih. Bagus pertanyaannya, Bu. Kalau data kita simpan di Google Drive, maka yang bisa buka itu hanya kita, Bu. Kecuali kalau data tersebut kita share. Jadi di Google Drive akan saya tunjukkan ada namanya share.
Jadi di sini Bapak Ibu ada share, misalkan ini data yang saya punya ini saya klik, maka di sini ada share. Kecuali kalau sudah saya share ini, maka orang yang kita share itu bisa mendapatkan data dari Google Drive kita. Tetapi selama tidak kita bagikan, itu aman untuk hanya kita yang tahu. Tuh. Terima kasih. Oke. Ini sekalian kalau misalkan kita punya data ingin membagikan, caranya cukup klik kanan Bapak Ibu. Jadi diklik kanan, nanti muncul di sini ada share. Jadi kelebihannya ini bisa share. Mau dibagikan ke siapa tinggal copy linknya. Itu kelebihannya Google Drive akun belajar ID Bapak Ibu. Dan kita bisa batasi, misalkan ini yang kita bagi bisa ngedit atau hanya membaca, itu tergantung settingannya. Saya contohkan, misalkan ini, saya share, maka di sini copy link, maka di sini ada pilihan Bapak Ibu. Nah, saat mau membagikan itu yang kita bagikan hanya bisa melihat, bisa komentar, atau bisa sekalian bisa edit. Jadi boleh, tinggal milih di sini. Ini fungsinya. Misalkan saya ingin membagikan hanya melihat, maka ya cukup copy link saya bagikan. Hanya bisa melihat. Sebagai contoh, link di info resmi tadi dari Google Drive saya. Itu saya bagikan hanya bisa melihat, Bapak Ibu tidak bisa mengedit link yang saya bagikan. Mungkin itu Bu aja. Semoga membantu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Sampun Bapak Ibu, kita lanjut ke Google Classroom nggih. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, Oh. terima kasih. Saya lanjutkan. Jadi cara masuk ke Google Classroom sama caranya, kita masuk ke emailnya akun belajar ID tadi, kemudian diklik yang Google aplikasi ini, kita pilih yang Google Classroom-nya belajar ID. Jadi ada email kita, di email kita yang pribadi juga ada Google Classroom. Nah, misalkan ini yang email pribadi saya, itu juga ada Google Classroom. Tapi yang kita manfaatkan untuk pembelajaran harus dipastikan menggunakan yang Google Classroom-nya akun belajar ID. Jadi caranya diklik saja. Oke, diklik akun belajar ID, nanti akan muncul kelas. Sudah muncul Bapak Ibu Google Classroom saya? Ya. Sudah, Pak. Oke, ini Sudah, saya sudah. coba tunjukkan yang sudah gabung di kelas tutorial. Ini kemarin kita buat untuk memudahkan karena materi-materi yang saya sampaikan sebenarnya sudah saya berikan di tutorial. Nah, nanti di Google Classroom Bapak Ibu, fasilitasnya ikonnya ada stream bahasa Inggrisnya, ada classwork, ada people, ada grade. Saya ulang. Jadi ada stream, ada classwork, ada people, ada grade. Nah, setelah kita tahu ada 4 icon ini, sekarang bagaimana caranya kita memanfaatkan ini? Kalau Bapak Ibu sebagai guru, maka harus membuat kelas dulu. Jadi cara membuat kelasnya cukup di sini. Ya. Di pojok kanan itu ada tanda plus ini. Diklik saja. Ini saya buat prakteknya. Diklik saja, diklik. Ini ada join class sama create class. Jadi kita pilih yang create class. Kita create class, kita klik. Oke, nama kelasnya untuk memudahkan, kita bisa memberi nama kelas dengan mapelnya dulu. Misalkan saya memberi contoh ke Pak Arif PJOK, kan mapel PJOK.
PJOK. PJOK kelasnya misalkan Pak Arif itu kelas 7A. Kelas dulu misalkan kelas 7A. PJOK nama guru. Jadi nama gurunya Pak Arif gitu ya. Sectionnya bisa diisi dengan tahun pelajaran, misalkan semester 2, semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Subjek itu diisi dengan mapel PJOK. Roomnya misalkan diisi bebas, diisi kelas tidak apa-apa, diisi kelas 7A. Setelah itu kalau sudah ini terisi, tinggal diklik create. Maka kita sudah bisa membuat satu kelas untuk pembelajaran. Jadi kita tunggu. Oke, nah. Ini Pak Arif sudah membuat kelas 7A PJOK Arif. Nanti nama lengkapnya bisa dilengkapi. Misalkan gambarnya ini ingin diganti, boleh nanti ada pilih select theme. Nah, cara mengundang siswa itu ada 3 cara, dengan membagikan kode, ada juga dengan ini diklik yang people Bapak Ibu. Nah, jadi tadi saya ulang, untuk mengundang siswa ini ada tulisan student itu diklik. Ini bisa atau dengan membagikan link. Jadi ada 3 cara. 1, jadi linknya ini ya. Yang pertama dibagikan kodenya, diklik. Nah, ini ada invite link, copy invite link. Jadi diklik aja. Misalkan ini saya coba bagikan di grup Carlos. Nanti Bapak Ibu silahkan coba join. Nanti akan muncul seperti apa. Saya bagikan di grup Carlos. Monggo Bapak Ibu coba diklik di grup Carlos untuk coba gabung di kelas yang telah saya buat. Jadi yang kita bagikan adalah linknya. Atau boleh masuk lewat kode, diketik S465 ini. Atau boleh pakai kode, silahkan. Misalkan mau masuk pakai kode, boleh. Ini contoh, silakan kalau mau masuk pakai kode boleh. Ini kodenya. Silahkan saya cek apakah sudah ada yang bergabung. Ini cara ngeceknya di sini. Nah, ini masih belum ada yang bergabung. Oh, ini sudah, berarti Bu Dalis, Bu Eka, ini sudah bergabung. Nah, ini sudah banyak yang bergabung, sudah 9 siswa. Misalkan kita ingin tahu gabungnya sudah pakai akun belajar atau ID atau belum, kita cek ini Bapak Ibu. Kalau yang ada tulisan invite Guardian itu berarti sudah menggunakan akun belajar ID. Tapi kalau belum ada, itu belum menggunakan akun belajar ID. Tidak apa-apa, yang penting bisa gabung dulu nanti. Itu yang penting kita layani anak-anak. Sekarang bagaimana cara menambahkan guru Bapak Ibu? Nanti diharapkan setiap Bapak Ibu guru membuat kelas sesuai dengan kelas yang diampu dan menambahkan kurikulum untuk di teachernya, sehingga sewaktu-waktu Bapak Kepala Sekolah ingin kontrol itu mudah karena semua terekam. Jadi cara menambahkan guru di sini caranya, misalkan saya ingin menambahkan Bu Dalis gitu, cukup saya ketik nama
Oke, karena enggak muncul. Jadi nanti kita bisa minta alamat akun belajar ID yang kita undang, kita masukkan di sini. Jadi itu cara menambahkan Budia. invite. Oh, Budia, oke ini Budia. Silakan Budia, alamatnya Budia saya ketikkan. Dia training C. Dia nggih, kecil semua Budia ya. Dia Training C. Training C. 0 berapa Bu? Gitu. Alamat lengkap ternyata ini enggak bisa harus menuliskan alamat lengkap. 85. Yang belajar ID. Ya, link C nggih. 85. At akun belajar itu apa terakhirnya? @smp @guru. Oh ini ya? Itu. Oh nggih. Ini sudah diklik aja invite. Maka Budia sudah menjadi guru. Silakan cek email kemudian Budia menyetujui sebagai guru Budia. Coba dipakai HP enggak apa-apa, di emailnya disetujui. Jadi kalau Budia diundang maka Budia harus menyetujui. Jadi nanti Bapak Ibu silakan membuat kelas, sejumlah kelas yang diajar dengan tadi kelas, mapel, nama Bapak Ibu, kemudian menambahkan kurikulum, jadi di teachernya, kemudian siswanya pakai link aja, dibagikan link. Kalau siswanya belum berhasil download akun belajar ID, maka bisa menggunakan akun email biasa, enggak apa-apa. Jadi yang penting anak-anak bisa gabung dulu dan ini terekam dan akan menjadi administrasi yang bagus untuk pembelajaran karena tidak hilang Bapak Ibu. Selama Bapak Ibu username dan passwordnya ingat gitu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan, monggo. Monggo Budia. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan ini membuat kelas. Kalau tidak mungkin bisa dilanjut ke tugas. Oh nggih, oke. Nah, jadi untuk mengundang guru dan siswa sudah tidak ada masalah nggih? Oke, saya lanjutkan nggih, terima kasih. Oke, kalau sudah ini tadi kan tampilannya masih kosong. Jadi kita ingin menambahkan. Nah, di cara menambahkan topik Bapak Ibu di ada yang posisi. Oh, maaf. Nggih Pak Juni, monggo Pak Juni. Bu Handayani itu kasih. Oh nggih Bu Handayani, monggo Bu Handayani. Kalau misalnya kelasnya itu ngajar pas 2 jam, itu 8 kelas ya. Nggih. Terus kalau Google Classroom itu kelas 7 sendiri apa kelas 8 sendiri ataukah per kelas sendiri-sendiri? Untuk kelasnya per kelas Bu, jadi membuat kelasnya untuk penugasan kontrolnya itu per kelas. Jadi tidak paralel, jadi langsung misalkan Bu Hayandi 7A, 7B, 7C, itu membuat kelasnya. Untuk meetingnya nanti bisa digabung. Itu untuk meeting nanti. Jadi kelasnya membuat per kelas Bu. Ya, terima kasih. Untuk memudahkan kontrol kita, ngecek siswa, ngecek apa per kelas. Iya. Ya, terima kasih Bu Handayani dan Pak Juni. Ada lagi nggak yang angkat tangan, saya coba cek. Oh Bu Yuyun, monggo Bu Yuyun. Halo Bu Yuyun. Bu Yuyun angkat tangan. Mic-nya di unmute Bu. Pak, halo. Saya mau tanya. Halo? Halo, nggih. Yang diundang itu Pak Arifin apa Budia ya? Monggo, boleh Pak Arifin, boleh Budia, boleh dua-duanya enggak apa-apa. Boleh saya saja, boleh iya. Budia. Yang penting salah satu dari kurikulum masuk enggak apa-apa.
Oh ya. Pak Nggih, Arifin nggak apa-apa. emailnya apa? Sebentar habis ini saya kirim di grup Carlos nggih. Nanti Oh iya ya Pak. nggih, Terima saya kasih. kirim ke grup nggih. Sampun Bu Yuyun? Sudah Pak. Terima Nggih. kasih. Nggih, sama-sama. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Pak Arifin, berarti Nggih. untuk semua kelas Ya. jangan dimasukkan gitu. Nggih, nggih di guru. Nanti karena untuk kontrol KBM-nya biar kurikulum bisa tahu bahwa ini berjalan apa tidak lewat situ. Jadi semua Bapak Ibu guru membuat per kelas kurikulum diundang di teacher bukan sebagai siswa ngundangnya, di gurunya. Iya Pak, terima kasih. Monggo Sama-sama. dilanjut. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Tadi untuk selanjutnya setelah kita bisa mengundang siswa, mengundang guru, maka di sini ada menu Bapak Ibu. Misalkan saya ingin membuat topik dulu. Dalam satu semester, misalkan pelajaran Pak Arif tadi, PJOK, ada 3 topik misalkan. Maka saya membuat topik yang pertama info penting. Ini saya buat topik dulu. Info penting. Oke, saya buat topik dulu, belum diisi. Jadi ini info topiknya dulu. Kemudian topik lagi. Setelah info penting ada topik misalkan topik materi 1. Materi pertama gitu. Nanti materi pertama itu bisa diganti langsung ke pokok bahasanya, misalkan tentang lari atau apa. Ini materi pertama. Kita buat topiknya dulu, sejumlah topik yang kita inginkan. Kemudian lagi create topik materi 2. Materi kedua. Atau topik kedua atau KD boleh, monggo. Ini misalkan KD ketiga atau topik ketiga. Materi ketiga. Urutannya Bapak Ibu, cara gesernya ini kan maunya yang pertama itu kan di info penting. Jadi cukup diklik aja digeser. Jadi digeser biasa, maka menjadi info penting di atas. Ini kan materi pertama kan di atas, maka tinggal ini diklik. Ini materi pertama, berarti digeser aja, tinggal digeser ke ini, diklik biasa, geser. Maka otomatis urutannya ini ada di info penting. Sudah ada misalkan KD1, KD2, KD3, sudah selesai. Ini cara menambahkan topik Bapak Ibu. Selanjutnya setelah menambahkan topik, yang kita lakukan adalah menambahkan materi. Nah, caranya diklik saja. Judul materinya di info penting tadi, anak-anak dihimbau untuk gabung itu pas menggunakan akun Belajar ID. Jadi judulnya adalah akun belajar. Atau pastikan, judulnya adalah pastikan akun Belajar ID sudah aktif. Deskripsinya, anak-anak jangan lupa mengaktifkan akun Belajar ID. Nah, lampirannya Bapak Ibu adalah link materi dari saya yang mengenalkan akun Belajar ID tadi, cara aktivasi misalkan, atau info apa misalkan. Kan saya ingin menyampaikan link ini, materinya adalah yang saya lampirkan adalah mengenal akun tadi, itu kita lampirkan. Caranya cukup di-share.
di copy link. Oke, dimasukkan di add, dipilih link. Maka ini tinggal Ctrl V, jadi add link. Maka mengenal akun belajar tadi sudah masuk, mau di-post kemana? Nah, ini nanti kalau Bapak Ibu kelasnya banyak, itu sekali post bisa untuk seluruh kelas. Jadi membuat satu materi itu untuk seluruh kelas, jadi tidak membuat per kelas. Misalkan kelas mau menambahkan materi, ngajar 10 kelas gitu, tidak perlu membuat 10 kali, cukup ininya diklik aja kelas apa yang ingin diberikan. Ini tadi saya hanya ingin untuk memberikan di kelas PJOK, maka saya klik di PJOK. Oke, kalau sudah, berarti topiknya mau di topik mana, dipilih di info penting. Untuk siapa? Apakah hanya siswa tertentu atau untuk semua? Karena ini semua siswa, maka ya sudah untuk semua siswa tinggal post. Maka Bapak Ibu yang tadi telah gabung di kelasnya 7A PJOK latihan tadi, maka sudah bisa mengakses informasi ini. Nah, ini mau dikasih batas waktu, misalkan diedit, mau dikasih batas waktu membacanya harus kapan, misalkan. Itu nanti ada, tapi khusus untuk tugas. Kalau materi tidak ada deadline. Jadi materi bisa dibaca kapan saja. Oke, ini adalah cara menambahkan topik dan menambahkan materi. Setelah itu, setelah menambahkan materi, kita ingin menugaskan anak-anak apakah memang sudah betul-betul mengaktifkan akun belajar ID atau tidak. Caranya dengan menambahkan pertanyaan. Jadi setelah materi, dengan menambahkan pertanyaan. Nah, pertanyaannya kita beri judul diskusi misalnya. Apakah kendala yang kalian hadapi dalam mengaktifkan akun belajar ID? Ini adalah pertanyaannya. Misalkan mau dikasih skor, boleh. Tidak dikasih skor, boleh. Diskusi itu tadi. Misalkan mau saya kasih skor. Ini tinggal diklik aja. Bentar, ini tadi. Oke. Ini mau dikasih tanggal topiknya di topik info penting, tidak perlu nilai, tanggal terakhirnya hari ini misalkan, tinggal diklik aja. Nah, misalkan menjawab diskusinya terakhir nanti hari ini, ya, tinggal diklik tanggal sekarang, tanggal 16, jamnya juga bisa ditambahkan, misalkan jamnya nanti malam, atau saya batasi jam 10 hari ini, misalkan. Tinggal diklik aja waktunya. Misalkan jam 10 IM. Maka ini sudah, tinggal apakah ada pilihan siswa bisa mengedit jawaban? Ya, misalkan dia ingin memperbaiki jawaban. Terus ini pertanyaannya tidak satu, misalkan selain kendala, apa kelebihan atau keuntungan belajar, kelebihan menggunakan
belajar ID. Jadi ada dua diskusi yang harus dijawab oleh siswa. Satu, apakah sudah ini, apakah kendala? Yang kedua, ini. Kan ingin nambahkan lagi pertanyaan juga boleh, tinggal menambahkan. Ah, ini kalau mau melampirkan bisa, tidak dilampirkan juga tidak apa-apa. Jadi ini instruksinya, ini lampirannya, mau misalkan melampirkan file, pertanyaannya berupa file juga bisa. Tidak juga tidak ada masalah. Ya. Misalkan saya lampirkan file gitu ya dari Google Drive. Misalkan pertanyaannya adalah ini, misalkan ini anggap aja ini pertanyaan. Saya masukkan ini sebagai contoh. Nah, poinnya misalkan mau dikasih poin 100 gitu, bisa juga. Kalau dia mengerjakan 2, berarti nilainya kita masukkan di. Oke, maka di sini sudah ada, di info penting itu sudah ada diskusi. Sudah ada diskusi. Oke, sampai di sini dulu, Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan untuk menambahkan yang lain nanti akan dilanjutkan Pak Beni untuk penilaiannya. Jadi saya sampai di sini sampai jam 9, yaitu membuat kelas, mengundang siswa, membagikan link, membuat ini mengenalkan topik dan lain-lain. Mungkin itu Bapak Ibu. Monggo Bu Diah. Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang ditanyakan disilahkan. Jadi Sebelum saya lanjut ke Pak Beni. Nggih, sebelum ke Pak Beni. Oh, ada pertanyaan itu Pak Arifin. Bu Retno, nggih, monggo Bu Retno. Bu Yuyun. Bu Yuyun tadi sudah, Bu. Bu Retno ini yang belum. Saya raise hand tadi. Bu Retno, mic-nya belum kedengar suaranya, Bu. Bu Diah dengar suaranya Bu Retno? Enggak. Enggak dengar Bu suaranya, Bu. Oh ya, headsetnya mungkin. Oke, Bu Retno, suaranya belum terdengar. Bu Sri Handayani itu. Bu Handayani dulu enggak apa-apa, monggo Bu Handa. Halo Bu Handayani, monggo. Sebelum dilanjut ke Pak Beni, nggih. Halo Bu Handa, silakan Bu Handa. Oke, Bu Handayani berarti belum berarti. Bu Retno, suara bisa Bu? Halo Pak Arifin. Nggih, monggo Bu. Sudah Pak. Ya, monggo. Pak Arifin mau tanya Pak Arifin. Nggih. Monggo. Saya membuat kelas-kelas itu saya mengundang guru pengajar di situ atau hanya saya sebagai wali kelas 9D umpamanya yang saya undang yang di situ gitu Pak. Oh nggih, terima kasih Bu Retno. Jadi Bu Retno, sekarang beda dengan yang semester 1. Kalau semester 1 itu kan di kelas tim wali kelas mengundang seluruh guru mapel. Kalau sekarang wali kelas tidak perlu mengundang guru mapel, cukup guru mapel membuat kelas sesuai kelas masing-masing, mengundang kurikulum. Oh, yang diundang kurikulum saja ya Pak ya? Nggih, kurikulum saja. Jadi boleh Nggih, saya, Pak. boleh Bu Diah, nggih. Yang penting di kelas tersebut ada kurikulum masuk, nggih. Oh nggih Pak, terima kasih Pak. Nggih, sama-sama. Nggih, Bu Handayani, monggo Bu. Saya Mbak Rifan. Nggih, monggo baca.
Di kelas saya undang Mbak Beni. Oke, nanti tinggal menambahkan saya atau Budia. Oke. Bu Sulis, monggo Bu Sulis. Ya, Pak, ini saya mau tanya ini, Pak. Untuk langkah selanjutnya, apa tim itu masih dipakai atau kita hanya menggunakan Google Classroom saja? Takutnya anak-anak itu nggak muat kuotanya. Itu yang ke satu. Kemudian yang kedua, kalau menggunakan Google Classroom itu ketika kita menjelaskan langsung dengan menjelaskan bukan dengan menulis, itu bisa apa tidak? Cuma itu aja. Oke. Makasih. Terima kasih. Untuk yang akun Belajar ID, Bu Sulis, ini fasilitasnya sudah lengkap. Jadi sama dengan ada meetingnya langsung dari Google Classroom bisa. Jadi membuat meeting langsung, cuman kapasitasnya hanya terbatas 100 orang. Jadi 3 kelas. Jadi misalkan Bu Sulis ingin pakai Google Classroom langsung meeting di situ, cukup hanya untuk 3 kelas. Kalau di tim itu kan bisa 300 orang bersamaan. Jadi tetap bisa, tetapi harus pakai Google Meet. Kalau di meetingnya itu, yang di Google Classroom yang fasilitasnya langsung. Tapi untuk sementara sebagai peralihan, kita tidak harus pakai Google Meet, tidak. Yang penting Google Classroom-nya jalan dulu, meetingnya sementara pakai, karena anak masih nyaman pakai tim dulu. Jadi untuk kuota, insya Allah tidak ada masalah karena kuotanya sudah masuk di kuota belajar, Bu Sulis. Jadi anak-anak, sama-sama. Jadi kuotanya sudah tercover di kuota belajar. Ya, ada lagi Bu Yuli Hartanti, monggo Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arifin mau tanya, untuk membuka di Google Classroom, itu apakah harus selalu pakai laptop, apakah juga bisa pakai HP? Tapi di sini saya coba yang pakai HP, yang laptop sudah bisa. Tapi yang pakai HP punya saya kok nggak bisa, kenapa Pak Arifin? Terima kasih pertanyaannya Bu. Jadi untuk Google Classroom, HP dan laptop bisa. Dua-duanya bisa digunakan. Nanti seandainya HP-nya tidak bisa, nanti di waktu ke sekolah bisa ketemu saya atau ketemu Pak Beni untuk dibetulkan, Bu. Dan kalau memang HP-nya belum bisa. Nggak bisa login maksudnya, Pak? Nggak bisa login. Ya. Jadi untuk HP, kalau nggak bisa login, akun belajar ini membutuhkan HP yang ada password-nya, Bapak Ibu. Jadi kalau HP-nya tidak dipasang password, akun belajarnya itu nggak bisa diaktifasi di HP Bapak Ibu. Jadi syarat akun belajar menggunakan HP, nanti pastikan HP Bapak Ibu ada password-nya. Sehingga itu adalah untuk keamanan, sehingga itu menjadi syarat HP-nya bisa digunakan akun belajar ID. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih Pak Arifin. Oke, sama-sama Bu. Oke, ini untuk saya sudah jam 9:04 Bu Dia. Saya sampai menambahkan topik dan materi. Jadi ini tadi saya di Classroom-nya menambahkan topik, menambahkan materi dan pertanyaan. Nanti yang untuk kuis dan penilaian akan dilanjutkan Pak Beni. Halo Pak Beni. Halo Pak Beni. Ya. Oke, monggo dilanjut Pak Beni. Saya cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, akan dilanjut oleh Pak Beni. Untuk materi selanjutnya sampai nanti mungkin dikenalkan sedikit tentang Google Meet Pak Beni untuk pengenalan ke Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Beni.
Saya sudah stop share screen Pak Beni. Kalau butuh share screen, monggo Pak Beni. Saya sudah stop share screen-nya. Jadi Hasan ini nggak capek tangannya nggak diturunkan. Iya, itu tahu ya. Nanti kok keluar sendiri nggak tahu. Monggo Pak Beni, waktu dan tempat kami persilahkan dilanjut untuk penilaian dan sebagainya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya cuma menambahkan aja, mungkin yang saya bisa. Nanti mohon kalau misalkan ada yang kurang, mohon masukannya ya. Baik, untuk menambahkan kuis untuk menambahkan kuis, baik, untuk menambahkan kuis, jadi kita pilih salah satu kuis bisa kelasnya dulu, akan di kelas ini, karena di sini saya sama Pak Arifin itu ditunjuk sebagai guru, jadi yang membuat kuis itu adalah guru, saya dengan siswa. Jadi nanti kalau siswa itu nggak bisa membuat kuis. Kalau membuat kuis nanti Bapak Ibu masuk di kelasnya, saya ulangi lagi, masuk ke kelas, terus masuk di tutorial ini ya misalkan ya. Lalu di kelas Word ini ada script. Jadi di masing-masing gambar ini nanti ada beda masing-masing. Ini ada assignment, ada quiz assignment, question, material, quiz post, dan topik. Jadi tadi yang material sudah dijelaskan sama Pak Arifin dan juga topik. Saya coba untuk membuat assignment atau membuat pertanyaannya. Misalkan di sini saya masukkan, kalau sudah di kelas assignment, saya masukkan misalkan ada pertanyaan satu, misalkan. Terus instruksinya bisa diisi dengan kata-kata deskripsi ataupun pertanyaan, misalkan untuk instruksinya misalkan jawablah pertanyaan dengan apa, misalkan gitu. Ini di sebelah kanan itu bisa dilihat sama ya, tadi kita bisa memberikan assignment-nya itu untuk siapa saja. Kalau misalnya pengen di semuanya ya dipilih all student, tapi kalau misalnya hanya dipilih beberapa anak, misalkan nanti kita buat pertanyaan ini sebagai remedi hanya ke anak-anak tertentu saja, itu bisa kita pilih nanti. Jadi all student-nya diklik dulu, dihilangkan semuanya, baru dipilih misalkan. Dan gini, ini bisa sebagai pertanyaan remedi nanti. Terus kalau misalnya sudah di sini ada poin, kita ingin memberikan poin itu nanti maksimal berapa. Kalau misalnya ingin dikasih poin 100 gitu, tidak apa-apa. Atau ungraded berarti tidak ada skor. Ini ada note graduated, misalkan bisa diisi dengan tanggal akhirnya. Nah, nanti kita ingin memberikan ini tugasnya ini kita akhiri sampai tanggal 20 misalkan. Untuk topiknya, karena tadi kita sudah pernah punya topik, itu bisa kita klasifikasikan ini nanti masuk ke topik apa. Topik ini bisa kita klasifikasikan. Pertanyaan 1 itu kita masukkan ke topik apa, misalkan kita masukkan ke topik tutorial Google Classroom misalkan. Rubrik kalau misalkan ingin ditambahkan silakan, kalau misalkan nggak ada nggak apa-apa, kita masukkan dari sheet, jadi pakai spreadsheet nanti. Kalau misalnya sudah, bisa kita
simpan, jadi otomatis ini simpan, langsung tinggal kita klik assign, itu kita kirimkan. Jadi tadi karena kita itu mengirimkan hanya ke beberapa siswa saja misalkan, berarti nanti yang mengerjakan ya siswa itu aja. Tapi kalau misalnya kita ingin membuat lagi assignment, karena ini ada pertanyaan 2, instruksinya. Instruksi pertanyaan bebas ya, nanti bisa yang penting untuk kata-kata penjelas saja nanti. Ini kita pilih all student, jadi nanti kalau diklik all student itu nanti semua siswa itu bisa mengetahuinya pertanyaannya. Ini kita sampai tanggal 20, terus kita klik assign. Jadi mungkin Bapak Ibu yang sebagai siswa sekarang di kelas tutorial Geslit ini nanti akan bisa melihat pertanyaan di classbook-nya. Nah, di sini. Nanti kalau misalkan saya coba masuk ya, atau Bapak Ibu mencoba menjawabnya di sini. Jadi masuk di tutorial Geslit, di kelasnya tutorial kan semuanya sudah masuk ya. Lalu di classbook itu ada pertanyaan 2, bisa dijawab misalkan. Saya nyoba pakai akun saya yang satunya yang waktu itu pakai Gmail, saya juga sebagai siswa. Jadi kalau misalnya ini saya sebagai siswa, ini nggak ada script-nya, ini nggak ada script, berarti ini saya sebagai siswa. Beda dengan yang satunya ini, kalau ini ada script, berarti ini saya sebagai guru. Ini saya sebagai siswa, saya klik classwork, cari yang pertanyaan 2 ini. Misalkan saya ingin menjawabnya misalkan. Nah, di sini saya ingin menjawab ini ya, di chat-nya di sini. Ini untuk komen. Nah, ini kita bisa memasukkan jawaban itu dari Google Drive atau dari link atau bisa juga dari file atau bisa membuat baru dari Google Doc, Google Slide, Google Sheet atau Google Drawing. Jadi jawaban itu beragam ya dia. Jadi otomatis jawabannya juga banyak nanti. Saya coba dulu untuk menjawab menggunakan Google Doc misalkan. Ini waktu ini saya jawabnya sebagai siswa. Kalau misalkan sudah saya mengetikkan di sini, saya masuk di guru lagi. Saya lihat tadi mungkin ada yang sudah jawab. Ini beberapa juga sudah ada yang menjawabnya, misalkan ini dari Pak Prapto belum ada jawaban. Nah, kalau misalkan di sini lah, ini berarti punyanya Henry Setiawan, ini sudah ada jawabannya di sini. Jadi masing-masing yang sudah diketikkan anak-anak itu, misalnya ini saya ingin menambahkan misalkan 1, 2, 3, 4. Ini langsung auto save ya. Jadi nanti di
lembar jawab yang diterima Bapak Ibu guru itu nanti juga akan langsung berubah sendiri. Jadi pokoknya kalau sudah diketikkan sama siswa itu langsung kita akan menjawab. Jadi nanti kita bisa memberikan grade-nya di sini atau apa jawabannya apa penilaiannya. Dan ini nilai misalnya 90 betul. Jadi kita kembalikan lagi ke anaknya. Begitu cara menilainya nanti. Nah, kalau sudah kita nilai, sudah berarti tugas kita sudah selesai. Jadi bagaimana cara kita itu menilai jawaban dari hasil yang diterima dari anak-anak. Nanti di anak-anak sendiri itu juga bisa langsung melihat apa penilaian dari Bapak Ibu guru. Nah, ini kan saya sebagai siswa tadi ya. Ini langsung akan keluar nilai 90 yang sudah saya berikan tadi. Nah, begitu. Jadi tinggal kita nanti kita cari lagi kira-kira dari siswa kita yang sudah mengerjakan siapa. Misalkan Bu Aris sudah mengerjakan atau belum. Kalau ini kan belum ada filenya, berarti Bu Aris belum mengerjakan misalkan. Kita yang sudah mengerjakan di sini. Yang di pertanyaan 2. Kira-kira ada pertanyaan sebelumnya? Cara memberikan soal atau cara memberikan pertanyaan dan cara menilainya. Bu Ani, silakan. Iya Pak Beni, saya mau mencoba menjawab tapi tidak bisa. Caranya di sebelah mana saya harus menjawab tadi contoh soal yang Pak Beni berikan? Oh, Terima kasih. Bu ya. Misalkan sebagai siswa gitu Bu Ani ya. Iya. Ya. Saya masuk ke kelas dulu. Tadi saya masukkan di tutorial G-Suite ya. Tutorial G-Suite. Ini ada classwork. Iya Bu. Di tutorial G-Suite, terus ada classwork. Terus ini diklik di boleh di pertanyaan sini boleh, lalu nanti keluar view assignment. Nah, nanti bisa ditambahkan di sini. Ini Bu ya. Jadi add or create ini bisa kita ambil dari Google Drive. Jadi kalau misalkan jawaban itu kita tampung dulu di Google Drive, itu juga bisa. Atau kita bisa menggunakan link juga boleh. Atau kita upload langsung dari file di flash disk atau di HP atau di laptop itu juga bisa melalui file ini. Atau kita bisa membuat baru dari Google Doc, Google Slide, Google Sheet, atau Google Drawing. Jadi caranya tadi saya ulangi, cara mengumpulkan tugasnya. Kita masuk ke kelasnya, lalu kita masuk di classwork, kita cari pertanyaan yang tadi diberikan pertanyaan itu. Misalkan ini ada pertanyaan 2, ini sebagai pertanyaannya nanti. Lalu diklik view assignment. Lalu di sebelah kanan ini ada add or create. Misalkan saya ambil dari Google Drive aja ya Pak. Saya cari di Google Drive, saya cari di My Drive. Misalkan saya ingin mengumpulkan gambar ini misalkan. Jadi tadi misalkan saya sudah nulis di kertas, lalu saya foto, saya uploadkan di Google Drive. Misalkan ini hasilnya, lalu saya klik insert.
terus saya klik submit, nanti saya kirimkan lagi. Nah nanti kalau misalkan anak-anak itu sudah mengumpulkan apa jawabannya di kelasnya Bapak Ibu guru, kita masuk ke kelas lagi di strip 3 terus kelas. Ini saya sebagai guru di tutorial di strip. Terus saya klik di Classwork, saya klik di View Assignment, dan tadi saya pilih nama saya sendiri, bagian ini. Nah ini bisa langsung kita lihat juga gambarnya. Ini tadi kan saya sudah ngirimkan gambar ini. Terus Bapak Ibu nanti menilainya di sini. Misalkan ini nilainya saya beri 50 misalkan. Terus misalkan ini karena tadi ada kurangnya, misalkan mohon, misalkan ada komentar, mohon ditambah dan halaman 55 gitu. Nah, nanti sebagai tambahannya, jadi nilainya kurang, terus bisa memberikan komentar atau tambahannya. Lalu klik lalu baru diklik resume. Kita kembalikan sebagai perbaikan. Terus nanti di anaknya, misalkan ini saya sebagai anaknya, langsung keluar private comment. Jadi private comment ini nanti teman-temannya nggak akan bisa membaca, jadi hanya pada anak itu sendiri. Ini nilainya itu nanti karena tadi bisa kita rubah ke 50, karena ada nilai itu bisa langsung dilihat oleh anaknya sendiri. Jadi bisa langsung tahu gitu anaknya. Itu plannya, atau bisa saya ulangi lagi gitu Bu Ani. Bu Ani? Nggih, Pak. Iya, Pak. Ulangi atau? Saya tak tanya teman juga, Pak. Tanya Bu Dia atau yang lainnya nanti seusai acara ini. Oh iya. Atau Bu Retno? Atau Bu Yohana nih, ingin ditanyakan? Atau Bapak Ibu ada yang masih belum jelas cara membuat pertanyaan sama menilai? Ya, untuk membuat pertanyaan Pak Beni, ketika kita membuat pertanyaan mau share ke all student, tetapi kan kelas kita itu ada 2 paralel, ada kelas 8 sama kelas 9. Kalau misalnya ingin ke kelas 9 saja, apakah juga pakai all students? Terima kasih ya Pak Beni. Gimana bisa diulangi Bu? Tadi kecil sekali suaranya. Misalnya kita mau share kuis untuk ke kelas 9, semua kelas 9. Apakah tetap all student? Padahal kan kelas kita tidak hanya satu paralel. Ada kelas 8, ada kelas 9. Begitu Pak Beni. Terima kasih. Ya, jadi bisa ya Bu, seperti yang sudah dicontohkan Pak Arifin tadi ya. Kita coba buat lagi, misalkan sekarang kita buat kuis saja. Buat kuis, misalkan kuis 1. Lalu yang di instruksinya bisa kita isikan dengan materinya, misalkan materi apa gitu. Lalu kita klik di sini. Misalkan kita pakai Google Doc.
Jadi Google Doc nanti bisa kita isikan dengan materi-materi tambahan, misalkan. Terus kalau sudah bisa kita tutup lagi. Terus kuisnya itu di sini, kuis, misalkan. Nyedek wonge belajar ngene Kuisnya seperti kita membuat Google Form Bu ya. Misalkan kuis 1. Ada tulisan dengan nama, seperti biasa gitu, seperti kita membuat Google Form kelas, misalkan tulis A. Jadi pengumpulan tugas itu Google Form ya. Sing arek-arek cepet itu ya. Lalu misalkan di sini ada pertanyaan 1. Ini kita buat sebagai multiple. Berarti pilihan ganda nanti A, B, C, D misalkan. Nah kalau sudah kita isikan sini, kita klik di blank quiz, terus kita ganti misalkan sini quiz 1 16 dan sini. Hasilnya quiz 1 tanggal 16 misalkan. Kalau sudah kita klik apa? Nah, nanti di saat membuat Google Form ini ada automatically collect respondent. Jadi kalau misalnya diklik centangnya di sini, artinya hanya yang mempunyai akun Belajar ID atau akun dari G Suite-nya Google yang bisa menjawab. Tapi kalau misalkan nggak punya akunnya G Suite, itu nggak bisa menjawab. Kita copy di linknya sini, terus kita kembali di sini. Jadi tadi kalau sudah kita klik linknya, baru kita pindah ke kelas yang lain, misalkan. Jadi ini tadi misalkan di kelas 7A, terus kita cari kelas lagi yang lain, misalkan di kelas apa tadi? Kelas BPOK tadi ya. Di sana ki kumae kok ana dilek nah. Ya no masalah ini. Nah, misalkan di kelas BPOK itu bisa langsung kita tempelkan aja di sini boleh. Jadi kan karena kalau Google Form kan istilahnya sifatnya kita membagikan link gitu ya. Iya. Nah, jadi istilahnya pokoknya kita punya link, kita bagikan di sini aja, berarti semua anak bisa mengerjakan. Artinya nanti juga sama, masuk jawabannya itu juga adanya di respon nanti. Jadi kalau responnya sudah kita klik di sini, nanti pokoknya semua anak yang yang mempunyai link Google Form itu bisa langsung menjawabnya melalui Google Form. Nanti takon Mbak Beni. Oh iya, sebentar. Gimana Bu Jela? Begitu Bu ya? Iya betul Mas ini. Tadi kita share linknya di perkelas ya. Iya, share linknya di perkelas nggak apa-apa. Baik. Terima kasih Mbak Beni. Iya Bu Titin, silakan. Waalaikumsalam. Pak Beni. Saya ini sudah pertemuan sama siswa 2 kali. Iya. Yang saya tanyakan itu tentang pengumpulan tugas siswa. Yang pertama, pertemuan pertama itu siswa saya suruh mengumpulkan pada Google Form. Iya. Dalam sehari selesai pertemuan langsung bisa 70 siswa masuk. Iya. Tapi setelah pertemuan yang hari Kamis kemarin, saya mencoba menggunakan Google Classroom yang masih sulit Pak anak-anak.
Bahkan sampai sekarang ini kelas 1B hanya 1 anak. Hanya 1 anak. 9A itu tidak ada separuh. Nah, itu maksud saya, apa anak-anak itu sudah, siswa itu sudah apa ya Pak? Sudah sosialisasikan. Kan, ya, apa sudah betul sampai sekarang ini anak-anak belum banyak yang bisa menggunakan Google Classroom. Itu yang ingin saya Pak Turun. Oh iya Bu, terima kasih. Kemarin kami itu hanya mengedarkan dulu, mengedarkan akun-akunnya belajar.id itu. Untuk cara mengumpulkan tugas memang belum kita sosialisasikan. Mungkin setelah pertemuan dengan Bapak Ibu Guru ini nanti akan kita buat pertemuan lagi dengan siswa dengan harapan Bapak Ibu Guru yang sudah membuat soal pertanyaan di Google Classroom itu anak-anak juga bisa langsung menjawabnya di situ juga. Ya Pak. Ya. Melakukan itu. Terus pengumpulan tugasnya ya yang itu Pak. Nah, ini itu terus seperti itu. Apa anak-anak yang belum saya alihkan ke Google Form atau WA itu aja pertanyaan saya. Atau memang mengumpulkannya harus di Google Classroom? Oh enggak Bu. Jadi disesuaikan aja Bu Titin. Kalau misalkan Bu Titin itu lebih enak di Google Form, di pengumpulan tugasnya nggak apa-apa, silakan. Jadi diusahakan semaksimal mungkin atau secepatnya anak-anak gitu aja. Oh gitu ya. Karena kami juga belum mensosialisasikan cara menggunakan Google Classroom untuk siswa kemarin itu. Oh, nggih. Tapi anak-anak sebagian sudah bisa nggih. Terima kasih. Nggih. Terima kasih Bu. Ada pertanyaan lain misalkan di sini Bu Sri, silakan Bu Sri. Bu Sri Andayani. Atau Bu Retno, sudah Bu ya? Pak Beni. Iya silakan Bu Retno. Kalau membuat soal umpamanya saya kan di Telegram ya, terus untuk memasukkan ke Google Classroom saya buatkan tempatnya gitu saja, bisa ya Pak? Bisa Bu, silakan. Jadi buatnya yang tadi Bu ya. Jadi misalkan kita punya soal yang sudah kita uploadkan, jadi misalkan di Telegram gitu ya. Ya. Kalau bisa soal yang di Telegram itu kita upload di Google Drive dulu aja. Kalau ngupload di Google Drive bisa Bu ya? Oh iya Pak. Ya, diupload di Google Drive dulu. Jadi soal-soalnya itu baru nanti kita ambil soal-soalnya. Misalnya ini ada ini ada teks ulasan. Saya punya soal teks ulasan. Terus kita buat di classwork, terus kita create, kita buat assignment. Celowok-celowokan terus. Iya Pak. Terus kita create di sini. Nah. Apa maksud? Iya kayak kan bentuknya apa saya kira. Metu-metu aku kis masakan. Ini gak dijak nanti. Ini kan ada Google Drive Bu ya. Nah ini bisa kita ambil dari Google Drive kita. Saya punya pertanyaan di Google Doc yang tadi. Ini baru kita klik insert. Artinya soalnya sudah ada di sini. Jadi tinggal nanti kita akan soal satu gitu misalkan. Cepat nopo nolong gitu.
Terus kita buat misalkan ini ke all student, terus poinnya baru kita kirimkan. Ini bener ibu, jajar dari. Nah, jadi kita sudah membuat soal yang tadi dari Google Drive gitu. Kalau cara nguploadnya ke Google Drive itu juga sebenarnya cukup mudah. Dan kita buka aja Google Drive di Google Chrome itu Bu ya. Kita buka Explorer, Windows Explorer. Misalkan saya cari soal misalkan. Sudah. Nah, misalkan ini ada soal gini, tinggal kita drag saja. Berarti ini kita drag ya, di drag itu diklik panjar, lalu kita arahkan ke Google Chrome. Seperti ini. Nah, kalau misalnya nanti ini sudah selesai nguploadnya, berarti soalnya bisa kita bagikan. Baik itu dibagikan melalui pertanyaan ataupun dibagikan melalui link. Seperti ini filenya sudah kita uploadkan seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah kita uploadkan, kita tinggal membuat meng-create saja atau membuat baru. Kita create assignment, kita add, terus dari Google Drive. Terus diklik My Drive, artinya di Google Drive kita. Misalkan ini ada PKKS yang tadi kita upload, barusan saya upload, terus saya klik insert. Ada kasih pertanyaan PKKS. Yang misalkan 1, 2, 3, misalkan seperti itu. Kalau kita klik, kita kasih poin berapa, atau kita nggak usah kita kasih skor, terus baru kita klik assign. Nah, kalau sudah kita klik assignment, itu semua siswa bisa melihat file kita. Terus ternyata bisa suatu saat nanti tugasnya itu nggak jadi gitu, misalkan, oh ternyata ada yang kurang pengen direvisi. Diklik di sini bisa kita edit, kita revisi, atau bisa kita hapus, atau tugasnya yang di sini itu bisa kita copy link. Kalau misalnya kita hapus gini, kita delete, berarti tugasnya itu nanti kita hilangkan dari anak-anak. Mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu, Bu Retno. Iya Pak, tak kalau berusaha belajar. Aduh, ada yang kurang Bu? Yang terakhir adalah baru nyambung. Yang nggak nyambung yang mana? Lah gak privat gak bisa. Aku. Oh iya. Privat Pak Beni. Jadi itu tadi cara menilai jawaban siswa. Menilainya tadi loh Pak bingung sih. Oh iya. Sambil belajar kalau jalan Pak nanti. Oh iya Bu. Iya Pak, makasih Pak. Iya. Ya, monggo ya. Gimana Pak? Silakan Pak Prapto. Sampun cukup Pak, Bun. Kalau sampun lagi. Bu Erna, silakan Bu Erna Eka. Penilaian Pak ya. Membuat absensi dan kehadiran siswa itu Pak Beni. Melihat kehadiran siswa dan membuat absensi seperti di form itu kalau di classroom gimana Pak Beni? Membuat absen siswa gitu Bu ya? Iya, sama melihat kehadirannya itu belum tahu, belum bisa. Oh iya. Ini
Kalau untuk membuat absen siswa, Pak Arifin, Oke, Pak Beni. Untuk membuat absen siswa, Pak Arifin bisa? Ada di tutorial, Pak Beni. Tutorial ada ya? Oh, Iya, ya. ada. Ada di tutorial. Ada di tutorial. Itu kita bukannya. Yang Google Classroom, Pak Ben. Oke. Tapi ini enak nggak? Tapi ini. Lah. Ya Allah, kok bisa kendara? Lah. Halo Pak Beni. Iya. Yang mana Pak Arifin? Kalau misalnya saya belum pernah kalau saya yang buat absen. Bisa langsung ini Pak Ben, untuk misalkan mau buat kajian pakai pakai itu di penugasan hanya menyebutkan hadir dan tidak bisa Pak Ben. Itu yang buat assignment gini. Iya, nggih. Tapi hanya ini menjawab hadir atau tidak. Iya, nggih. Gitu ya. Iya, hanya satu pertanyaan hadir dan tidak gitu aja. Bisa Pak Ben. Hanya menjawab hadir dan tidak gitu aja. Ya, bisa. Nggih, hadir atau tidak, nggih. Gitu aja. Jadi kehadiran misalkan ini tanggal 16. Ya, betul, nggih. Ini Bu Erna ya, jadi membuat assignment, tapi di sini diisi kehadiran, misalkan isikan hadir atau tidak, lalu poinnya di uncreate aja, terus dianggap aja, pokoknya kalau misalnya dia itu ngisi atau nggak ngisi, nggak apa-apa, yang penting cuma mengisikan hadir dan tidak, terus diklik assign. Sudah muncul Pak Beni nanti ya kalau untuk melihat kehadiran siswanya. Nanti kan keluar jawabannya anak-anak nanti. Jadi siapa yang sudah jawab hadir, siapa yang sudah jawab belum hadir. Mungkin seperti itu. Pada aturannya mengikuti yang classroom itu gitu ya? Iya. Jadi absensi khusus kayak form itu enggak ada, Google Form itu enggak ada ya Pak Beni? Bisa kalau misalnya pengen ditambahi seperti itu, ya buat Google Classroom aja nanti. Apa Google Form. Jadi begini, terus kita membuat create, terus assignment. Terus kita create dari Google Form bisa. Oh. Misalkan di sini kehadiran 16 Januari 2021 misalkan. Terus di sini kita klik nama, terus kita tambahkan kelas, terus ini kehadiran. Oh iya, seperti yang ada di form itu diambil, di-share ke sini gitu ya Pak? Ya bisa. Terus ini kita klik required semuanya. Misalnya ini ada 9A, 9B, 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 9B. Ini kita klik required semuanya biar wajib diisi. Udah, gitu aja. Ini auto save. Jadi kalau misalnya ini sudah ini kita langsung bisa kita tutup ini sudah bisa langsung dipakai gitu. Kan tetap ya, kalau waktunya seperti yang disampaikan Pak Arifin pertama tadi Pak ya, kalau batasan waktu mulai selesai sama yang disampaikan Pak Arifin pertama tadi, yang ini ya Bu? Ya batasan waktu mengikuti itu loh Pak. Oh ini Bu, iya. Tadi kan Pak Arifin pas pengumpulan tugas sama seperti itu Pak.
Iya sama Bu. Jadi pembatasan waktu bisa kita tentukan di sini nanti. Jadi misalkan ini sampai tanggal 18 jam 11.59 misalkan. Kalau misalkan sudah selesai, dan ini nanti kan karena absen ya, misalkan presensi kehadiran. Ini misalkan 16 Januari 2020. Kita klik assign. Jadi nanti kalau misalkan di siswa juga bisa sudah muncul di classroom-nya. Nah, di sini kan ada presensi kehadiran. Jadi ini sebagai siswa tadi, terus anak-anak tinggal klik Google Form-nya sini. Ini karena saya nggak punya akses ke akun belajar, maka saya nggak bisa buka. Tapi kalau misalnya ini tadi pengennya dibuka untuk semua siswa gitu. Tapi terserah Bapak Ibu Guru. Yang di gambar gerigi ini diklik, lalu ini diklik restrict. Artinya ya semuanya itu bisa mengisinya. Kita save lagi. Terus saya coba kembali ke sini lagi. Kalau masih tak bisa. Berarti pada pengaturannya itu pokoknya untuk semuanya biasanya. Pak nggak gabung soalnya membuka classroom. Gimana? Kalau nggak gabung nggak bisa dibuka. Ya. Iya, kalau nggak gabung biasanya nggak bisa dibuka. Mungkin seperti itu Bu Eka ya. Jadi untuk kehadiran bisa dibuatkan pertanyaan, tapi yang nggak ada poinnya. Terus anak-anak hanya mengisi hadir dan tidak. Gitu aja. Ya, terima kasih Pak Denny. Iya. Iya Bu, sama-sama. Bu Lili, silakan. Bu Lili Sulis. Oh iya, saya Pak Beni. Jadi nanti itu saya masih bingung ini masalah kehadiran ini dimasukkan di form khusus atau kita jadikan satu dengan Google Classroom ini Mas Beni? Disesuaikan aja Bu Lili, kalau misalkan biar langsung, jadi sesuai dengan kehadiran aja, itu pakai Google Form juga bisa. Iya. Jadi kalau kelebihannya di Google Form kan kita bisa melihat anak-anak itu melakukan presensinya itu kapan, jam berapa kan gitu Bu ya. Iya. Tapi kalau di kehadiran di Google Classroom itu anak-anak hanya mengisikan hadir, tidak, atau mengisikan jawaban hadir dan tidak. Kita nggak tahu kapan ngisinya kan gitu Bu ya. Iya, iya Pak. Jadi disesuaikan aja, kalau misalkan lebih enak di Google Form ya pakai Google Form, atau kalau misalkan langsung bisa kita stop di situ kan. Kalau kelebihannya di Google Classroom kan bisa kita stop Bu. Jadi kalau misalkan anak-anak nggak hadir sampai waktu pelajaran kita, misalkan mulai jam 7 sampai jam 9 misalkan. Berarti kalau jam 9 nggak hadir berarti kan memang nggak ada. Tapi ya sama-sama Bu, kita bisa merekapnya juga di situ. Iya. Sama-sama enaknya tapi. Kemudian ini lagi Mas Beni, ini masalah tugas. Tugas ini saya sudah membuat tugas, kemudian saya masih belum bisa ini. Saya sudah ngecek. Kemudian mau menilai saya itu masih pakai menilai manual. Masih menilai, maksudnya saya nggak ngetik di laptop saya. Kan anak-anak sudah mengumpulkan tugas kelas 9A sampai 9E. Sudah saya buat pakai itu. Kemudian ketika anak-anak mengumpulkan itu, saya nggak bisa memberikan komentar mengembalikan jawaban itu bagaimana ini? Membuatnya Bu Lili di mana Ibu membuatnya? Ya ini kayak yang ada di ini. Di kelas saya sudah membuat kelas-kelas.
saya sudah membuat kelas-kelas, kelas A sampai kelas E, 9A sampai 9E itu saya sudah membuat. Kemudian anak-anak sudah mengumpulkan tugasnya itu, misalnya 9A. Ada misal 9A. Misalnya Dinda itu sudah mengumpulkan tugas kan. Kemudian sudah saya cek, tapi saya masih belum bisa mengembalikan jawaban misalnya ada yang salah atau jawabannya nggak selalu betul semuanya. Bagaimana caranya supaya anak itu tahu kalau jawabannya itu ada yang salah gitu gimana? Oh iya. Jadi tinggal kita klik tadi kan coba saya tanya dulu ya. Ya, ya. Saya tak masuk sebagai siswa. Ya. Yang ini saya sebagai siswa, terus yang di sini saya sebagai guru. Saya menggunakan di kelasnya tutorial G Suite. Ya. Jadi saya sudah memberikan pertanyaan di misalkan soal 1. Di sini saya akan menjawab di soal 1. Ya. Jadi saya sebagai siswa itu menjawab di soal 1. Ini ada teks ulasan misalkan. Terus ini saya ingin mengumpulkan tugasnya. Ya. Nah, gini. Terus ini saya karena sudah mengumpulkan, saya klik hand in. Ya. Ini kan mengumpulkan Bu ya. Ya, ya. Mengumpulkan. Lalu di sini saya sebagai guru, saya cari ini kan ada turn in, berarti saya di sini. Turn in. Saya cari yang sudah turn in. Oh ini. Ya. Nah, misalkan ini karena hanya mengisi nomornya aja, misalkan dikasih nilai 30. Nah, dikasih komen di sini misalkan. Lengkapi jawaban kamu. Oh, nulisnya di private comment itu ya Mas Beni ya? Iya, Bu. Oh, ya. Nanti kalau sudah diklik pause, lalu di sini dikembalikan. Ya. Oh, ya. Terus kalau itu sudah saya klik, sudah dikembalikan. Nah, ini ada tulisannya gini nanti. Ya. Oh ya. Nah, ini ada nilainya 30, terus komennya Bu Lili nanti keluarnya di sini. Tetapi jawaban kamu. Misalkan iya Bu, misalkan. Oh ya. Ya, makasih Mas Beni ya. Ya, gitu Bu ya. Ya, makasih. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan Bapak Ibu. Bu Erna, silakan. Bu Erna Yuni. Ya, makasih Mas Beni. Berarti ini sudah bye-bye dada untuk ini Microsoft Form-nya ya Mas Beni? Enggak sebenarnya Bu. Maksudnya di kondisional aja. Maksudnya di kelasnya itu lebih enjoy di mana? Di Microsoft Teams atau lebih enjoy di Google-nya? Masalahnya gini Mbak Beni, untuk matematika kalau di Microsoft Form itu kan ada math-nya, ada math-nya. Terus kemudian kalau yang di Google Form yang kapan itu saya pernah juga tahu itu kan nggak
ada map-nya. Jadi kalau di Microsoft Form itu kan matematika kayak akar, kuadrat itu sudah tersedia, itu pengetikan kalau misalnya iya sudah ada. Nah, sedangkan kalau yang di Google Form kan belum ada. Kesulitannya di matematika itu di situ. Oh iya. Jadi nanti kan kalau kelebihannya kita pakai Google Form atau aplikasi yang berbasis Google itu kan akun Google-nya kan sudah terpasang di situ aku. Beda dengan kita menggunakan akun Microsoft, kita harus login dulu. Jadi kalau misalnya kita pakai akun di Android yang sama-sama semuanya pakai Google, kan harus di loginkan dulu akun Gmail kan gitu lah. Tapi nanti untuk pemberian pertanyaan yang menggunakan Microsoft Form atau menggunakan form dari Microsoft maupun dari Google, dan nanti bisa dikondisionalkan aja. Kalau misalkan seperti matematika, ingatnya biar tanda-tanda matematikanya atau map-nya itu muncul, itu menggunakan Microsoft Form, terus linknya dibagikan di Classroom juga boleh. Oh bisa gitu? Ya bisa Bu. Jadi tadi kalau misalkan kita ingin memberikan link, berarti kita membuat grid, terus kita membuat pertanyaan. Ini ada, nah ini kan ada add link ya. Jadi link dari Microsoft kita tempelkan atau kita cantumkan di soal di Google Classroom kita. Oh iya sudah kalau gitu. Untuk prosedurnya gimana nanti perlu privat les. Iya. Sama kalau sebenarnya di bahasa Indonesia kalau misalnya pakai Microsoft Form itu juga enak untuk membuat Microsoft Form-nya. Jadi bisa enter, bisa ada paragrafnya, bisa dipakai nomor. Beda dengan yang menggunakan Google Form. Kalau Google Form kan satu pertanyaan kan nggak bisa di-enter, Bu. Harus membuat screenshot gambarnya dulu kan. Kadang juga di sini juga gitu masalahnya. Oh ya sudah. Ya. Ron, ya. Mas Dani. Gitu. Jadi intinya tadi saya juga menggarisbawahi dari Bu Erna. Intinya itu kita itu sekarang berjalan dulu gitu ya. Iya Bu. Kalau saya lebih nyaman yang pakai yang Microsoft, ya ini berarti saya pakai dulu gitu ya. Gak apa-apa Bu, silakan. Ya, sambil jalan itu nanti biar nanti Bapak Ibu juga yang lain mungkin saya mungkin atau mungkin yang lain mungkin ada sebagian yang muda saya yakin wis Melayu ini banter. Ya tahu. Ya, ini banter ya. Tapi untuk saya sendiri mungkin kalau teman-teman yang lain mungkin juga pinter-pinter. Jadi ini sambil belajar. Sementara kalau saya pakai yang Microsoft, ini berarti itu kan nggak apa-apa kan untuk belajar IT-nya kan tetap nggak masalah kan gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi monggo Bapak Ibu semuanya nanti kita yang tergantung nanti kalau sambil belajar kita juga harus memang harus aktif terus katanya itu ya. Maka kita nanti sambil jalan kita pakai yang familiar kalau saya familiarnya memang pakai yang Microsoft itu pakai dari absen dan sebagainya sudah gampangnya sambil merem bisa itu ya. Tapi kalau yang Google Classroom ini terus terang ini saya harus timik-timik lagi harus belajar lagi karena terus terang tidak belum familiar. Jadi Mas Biani mungkin dengan Pak Arifin seperti itu Jadi nanti Bapak Ibu sudah yang lain mungkin sudah sama sehingga diberikan kebebasan sambil jalan tetapi kita tetap berusaha untuk menuju kebersamaan dalam Google Classroom. Gitu Mas ya? Iya. Sebenarnya kalau di Google Classroom itu juga bisa langsung kok Bu dibuat Meet. Oh gitu dong. Jadi kalau misalnya kita punya Google Classroom di sini terus kita ingin membuat Meet-nya itu lah, di sini ada linknya Meet. Langsung. Jadi, beda dengan seperti kita menggunakan Microsoft ya. Kalau misalnya Microsoft kan kita harus membuat jadwalnya dulu gitu ya, membuat jadwal. Kalau misalkan di Google Classroom itu kodenya ya ini terus ya. Jadi misalkan di kelas tutorial kita ingin membuat Google Meet, kodenya ini terus. Jadi misalkan ini nanti ditutup,
ingin pertemuan lagi menggunakan apa Google Classroom, meetingnya ya, meetingnya ini aja. Oh, berarti tidak setiap kan di Microsoft kan setiap saat, misalnya saya setiap hari Senin, misalnya kita ya bahasa Indonesia Mas ya. Setiap hari kan kita harus membuat jadwal itu Mas. Ini enggak ya Mas ya? Enggak, ya ini terus Mas. Jadi tetap, jadi pengen kita meet ya kodenya kelas Google G Suite kelas G Suite ini ya ini terus nanti enggak akan berubah. Langsung aja, bisa itu? Bisa Bu. Jadi misalnya kita masuk di kelas yang belum pernah gitu ya. Ini saya kelas 8C belum pernah, nah kita generate dulu. Jadi ini ada meet link, jadi beda yang tadi kan sudah keluar linknya. Kalau ini kita generate meet link, terus kita generate dulu. Jadi kita cari kodenya dulu, baru kita klik di sini. Sudah kodenya meet link-nya ini ya. Jadi di kelas 8C bahasa Indonesia kode meet link-nya ini terus, jadi nggak akan berubah nanti. Ini setiap gitu Mas ya. Jadi kita tidak hanya di kelas, makanya kita membuat saluran ini Mas ya. Kalau di kan itu ya ada saluran kelas berapa itu, jadi tetap ini Mas ya, tidak setiap saat ya. Tidak setiap saat ya tetap. Ini nggak lebih simpel ya. Tapi ya. Sebenarnya lebih simpel, jadi yang ngumpulnya di sini. Kelasnya di sini, meetingnya di sini. Kalau misalnya di Google Classroom itu kan kelihatan menunya itu kelihatan. Jadi ada stream classwork. Ini juga kalau misalnya diklik di HP, pokoknya dicari yang script 3 atau titik 9 itu nanti akan keluar ini menu 4 ini. Jadi kalau misalnya ingin mencari tugasnya di classwork. Terus kalau ingin tahu orang-orangnya yang ada di berarti yang di pojok itu ya, kalau cari-cari itu ya? Iya, yang strip 3 itu. Di pojoknya. Ya Mas, nanti sambil jalan Mas, yang jelas ini kita, terutama saya, yang lain orang saya jelas pakai sengan sih. Kak Beni mau tanya. Oh iya silakan. Oke, assalamualaikum. Lanjutkan yang tadi, kalau meetingnya yang lewat Google Meet itu bisa per kelas atau kita paralel bisa nggak? Yang barusan jenengan jelaskan ke itu yang alamat meetnya yang di kelas tadi. Itu tadi contohnya di kelas 8B. Bisa kita gunakan kelas lain atau hanya untuk meeting di kelas itu aja? Oh, meetingnya. Kalau meetingnya hanya di kelas yang gabung di kelas itu aja. Jadi nggak bisa di paralel ya. Kalau di paralel kita bikin Google Meet sendiri yang di tanggal itu ya. Kalau misalnya ingin paralel bisa, nanti di copy link itu nanti juga akan bisa langsung gabung hanya di meetingnya saja. Jadi kalau misalkan tadi meetingnya itu kita campur gitu, misalnya 8A, misalnya kita sudah terlanjur buka meeting di kelas 8B ini pakai kode ini. 8A misalnya digabungkan ke sini ya, tinggal ini aja dikopikan di copy link terus dikirimkan ke kelas 8A, misalkan seperti itu. Oh, suruh bergabung bisa ya, linknya aja Oh iya tadi. Nah, itu kan saya kemarin juga sudah membuat meet link ini dari kelas 8A Jadi kemarin saya sudah soalnya kalau kita mau meeting kalau nggak paralel kan susah bagi waktunya karena kan cuma 2 jam kan, nanti dikejar-kejar gitu kan susah. Oke, terima kasih banyak Pak membantu. Mungkin yang lainnya. Ada satu lagi. Iya Bu, silakan. Mas,
aplikasi yang di Microsoft itu misalnya untuk kita untuk membuat kalender itu kan saya kan buat kelasnya kan per kelas ya untuk meetingnya ya. Saya Iya, misalnya Bu. jam 7.30 sampai jam 8, kemudian saya per kelas kemarin seperti itu. Nah kalau di misalnya Google Classroom Mas, itu nanti untuk pemberitahuan ke anak-anak itu lewat mana itu Mas? Untuk misalnya kalau di saluran kan jelas, anak-anak bisa lihat saluran, sebenarnya sudah tahu. Kalau misalnya Classroom, kalau kita pakai lesan. Kalau Classroom di jadwal bisa nggak Bu di jadwal? Bentar, Bu. Jadwal juga bisa ya? Dijadwalkan bisa itu. Oke. Jadi kita masuk di sini, terus ini kan ada Meet ya Bu. Nanti kan bisa kita jadwal nanti. Oh gitu ya. Bisa ya. Oke, gimana? Iya Bu. Meetingnya juga Kalau bisa. Iya. anak-anak, anak-anak kan langsung saya beritahu, anak silakan bergabung. Kalau kan baca desa, misalnya kelas dasar kan gitu ya. Iya. Anak-anak ya. Oke. Ini karena kan belum pernah punya jadwal, berarti sini ada nothing schedule today gitu. Tapi nanti kalau misalnya kita jadwalkan, misalkan bahasa Indonesia Senin gitu ya. Itu nanti juga bisa kita jadwalkan tiap hari apa gitu juga bisa. Oh gitu. Ya. Oke, Mas, nanti sambil jalan Mas. Terima kasih. Bayarnya apa? Halo Pak Beni. Iya Bu. Ya Pak, silakan Pak. Sudah jam 10 lebih 7 Pak Beni, tidak terasa. Oh iya. Oke, enggak apa-apa. Kelebihan. Enggak apa-apa. Iya. Ya, atau Bu Ari monggo untuk menutup acara kalau sudah tidak ada acara. Tidak ada pertanyaan. Nggih. Bu Ari atau ya monggo untuk menutup acara. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Bapak Ibu, terima kasih atas antusiasnya hari ini mengikuti IHT. Banyak sekali ilmu yang telah diberikan, ilmu baru yang kita pelajari, yang kita dapat dari Pak Beni dan Pak Arifin. Yang penting intinya kita tetap mau belajar gitu aja. Jadi perubahan-perubahan baru yang ilmu-ilmu baru ini perlu kita pelajari. Memang tadi yang dikatakan Budalis yang muda-muda katanya larinya kenceng sama aja ini yang sudah sebetulnya sama-sama gradul-gradul juga Bu, sama-sama belajar. Ini saya lihat yang senior malah lebih antusias, malah lebih ini juga. Oke. Jadi intinya sama aja. Yang penting mau belajar untuk jangan sampai kita ketinggalan dengan siswanya sudah mungkin sudah karena sekarang anak-anak sudah lancar menggunakan aplikasi-aplikasi di HP. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan kita ketinggalan. Baik, itu saja. Sekali lagi terima kasih ilmu yang diberikan Pak Arifin dan Pak Beni. Nanti untuk kelanjutannya untuk kita sharing lagi ya bisa di sekolah atau untuk yang privatnya bisa langsung menemui pematerinya atau mungkin dengan teman-teman yang lain yang sudah lebih dulu bisa ya. Seperti itu. Baik, untuk mengakhiri acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arifin, Pak Beni. Mohon maaf kalau misalnya ada yang salah.